berdua. Ya masih bisa ketawa ya, ketawa lah, ya kan. Masih bisa sebat, aduh enak banget. Menyinari malam ini agak menjadi cinta. Iya kalau private bayar. Kalau mau gratis, naik aja request naik dari Komal. Kan tinggal pilih. Halo. Enggak mahal lah. Ya kalau masih bingung nggak usah naik. Cara menghadapi pola berulang, ya responnya dirubah dong. Cara meresponnya dirubah, ya. Kalau nggak ada yang dirubah ya nggak ada yang berubah. Pemarah, rasa kecewa dan merasa bodoh. Ya diam aja dulu, belajar diam, ya. Tak seperti dulu. Cinta bukan sekedar. Belajar diam aja. Gak semua harus direspon, gak semua harus diekspresiin. Diam aja, belajar diam. Betul sekali. Palung hati. Yang maha baik. Orang dimarah-marah, seperti Yanti dimarahin kok baik apanya. Cinta bukan sekedar. Dia lagi santai nih.
Kuala tuh lebih tua. Yang mau naik request ya. Maju mundur ya. Gitu ya. Belum naik udah gemeteran ya. Aduh. Padahal belum diapa-apain. Kata. Halo. Siang kok. Siang. Dengan siapa? Sama Teh Astri. Udah beberapa kali iya. naik sih, 2 kali naik ya, salah. Ini yang ketiga kali. Astri yang mana ya? Kok gambarnya beda? Iya, ganti gambar. Kalau kalau yang pernah naik tuh pakai masker, pakai topi hitam. Lagi pengen kopi aja. Ini sama kue hasil bikinan saya. Jadi gambarnya saya tempel di situ. Wih deh. Anaknya yang suka Roma ya? Suami. Oh suami. Gimana Teh? Pengen cerita aja, pengen berbagi sama yang. Oh iya silakan Teh. Yang pertama saya naik waktu mempertanyakan soal anak. Terus yang kedua naik soal yang punya utang ke saya. Terus yang kalau kalian masih ingat, saya pernah nanya sikap hati kita ketika ada orang yang ya waktu itu saya lagi ketipu orang lah gitu ya, sekian ratus juta gitu. Terus? Nah, sebetulnya yang saya sadari, bukan saya sadari sih ya, beberapa banyak kejadian yang ada di hidup saya tuh kayak lapisan-lapisan gitu kok. Nah, mungkin sekarang tuh saya lagi dikasih apa ya, kayak Gak usah bisik-bisik Teh. Gimana? Gak usah bisik-bisik. Oh kecil emang bisik-bisik. Oh, soalnya saya tuh pernah direkam sama temen yang naik masuk ke roomnya Kang Abu. Waktu diputerin rekamannya, suara saya kok kenceng banget gitu. Makanya kalau naik kecilin dikit gitu. Oh ternyata bisik-bisik malah ya. Iya. kayak yang takut ketahuan orang ya. Iya betul. Padahal enggak sih. Iya gitu, jadi kayak yang kalau dulu tuh ya, kalau setiap apapun yang kejadian ke saya tuh bawaannya tuh, kenapa ya Allah teh kok gini sih sama saya gitu ya. Kenapa saya teh dikasih ujian dapat anak yang spesial, kenapa saya dikasih ujian waktu kecil saya ditinggalin sama orang tua saya, meninggal gitu ya. Terus saya dari 8 bersaudara tinggal 2 bersaudara sekarang. Sama kakak saya yang paling gede. Gak adil ya hidupnya ya. Kok itu luar biasa sampai saya kena anxiety kan tahun kemarin. Karena ternyata memang semua yang terjadi ke saya itu semuanya nyimpen di badan. Jadi apa sih namanya? Rekam di tubuh. Gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang jadi trauma tersendiri lah tanpa di alam bawah sadar saya gitu ya. Terus? Sih udah nerima tapi karena mungkin hatinya masih menolak gitu ya. Jadi terus aja kejadiannya saya kayak begitu gitu ya, sampai saya kena anxiety setahun kemarin. Ini sekarang alhamdulillah semuanya udah berangsur membaik gitu ya. Saya sempat minum obat juga gitu selama 2 minggu dari psikiater. Terus ya udahlah, pokoknya lagi parah-parahnya. Nah, bener banget ya kata Kohen, kata Kang Abu gitu ya. Semuanya bermuara dari kita bisa melepaskan gitu ya.
Hmm. Karena semakin digenggam itu memang semakin menyakitkan ya kok ya, ternyata gitu setelah saya sadari gitu. Kayak kejadian jadi saya tuh sekarang lagi dikasih apa ya, alhamdulillah lagi dikasih anggaplah pelajaran sama Allah untuk bisa ngupas setiap lapisan dalam hidup saya gitu. Ternyata selama ini teh banyak banget lapisan yang bikin saya sakit gitu ya. Gitu. Nah, salah satunya yang kemarin saya sempat cerita masalah yang apa sih yang ditipu itu kan, kata Cohen kan udah diem, kitanya harus diem, hati kitanya juga harus, kalau emang benar ikhlas tuh emang harus dengan hatinya, jangan banyak kenapa terus apa segala macem. Dan yang saya alamin kok ya, semakin saya mengejar malah semakin menjauh loh itu rezeki. Terus Kemarin saya coba ikutin, oh ya bener deh, ya udah saya cobain bismillah, saya ikhlasin semuanya ya Allah, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya, saya nggak ada sisain perasaan yang usaha terus, meskipun ya belajar terus ya agak susah gitu ternyata untuk ikhlas itu, tapi terus saya usahain sampai di satu titik saya udah ngerasa saya nggak ngerasain apa-apa, ngedengar orang yang apa namanya, orang yang apa namanya, yang nipunya itu gitu ya. Kan dulu mah kalau denger namanya juga trigger pengennya mencak, terus kalau saya nge-WA juga udah dengan bahasa yang luar biasa ya kok, bukan saya gitu. Wah saya sampai ngancem mau saya laporin lah ke kantor polisi apa segala macam. Tapi ya balik lagi, itu malah menjauhkan rezeki gitu. Nah, ketika saya udah mulai melepaskan itu kok, ya nggak tahu, ini saya juga nggak ngerti apa itu dari keikhlasan saya atau memang dari apa gitu, saya nggak ngerti. Tiba-tiba sih orangnya beberapa hari kemudian tuh dia nge-WA ke suami saya, Pak, ini saya mau nyicil katanya gitu, dibayar 10 juta kok. Dari sekian, dari yang tersisa sih kemarin 96 juta gitu ya. Loh kok kata saya teh, saya bengong sendiri sih kok, ini sebenarnya yang kejadian apa sih gitu. Ketika saya benar-benar ikhlasan kok kayak Allah teh ngasih apa ya, mungkin kayak ini hadiah atau apa gitu, saya juga nggak paham ya kok ya untuk mencernanya gitu. Nah menurut Cohen itu apakah bukan berarti saya ini meminta validasi sih, enggak, hanya meminta pandangan menurut Cohen gitu. Oke, jadi gini. Nah itu gimana kok? Misalnya gini. Misalnya Mbak Yu punya anak nih, anak kecil. Loh, mana dia? Ini kok ya. Oke, misalnya Mbak Yu punya anak kecil. Anak kecilnya itu udah dikasih tahu gitu, kamu jangan makan permen, nanti sakit gigi. Oke. Padahal kalau dia nurut, dia nggak makan permen, dia nggak rewel, dia nggak ngedumel, dia nggak apa ya, tadi kasih kue gitu yang lebih enak gitu, ngerti nggak? Iya ngerti. Nah itulah teteh yang kemarin kayak anak kecil. Iya. Nah begitu teteh netral, begitu teteh ikhlas, ya itu nanti baru diaturin yang terbaik gitu, ngerti nggak? Ngerti kok. Nah selama ini bukan yang nggak dibantu, masalahnya teteh tuh nggak mau, teteh maunya sesuai dengan keinginan teteh, harus bayar semua, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya kan? Iya benar. Padahal kalau teteh netral ikhlas, ya udah. Yang bisa ngebalikin hati manusia siapa kalau bukan dia? Iya. Nah, baru ada solusi kan? Benar banget. Udah sana bayar dulu seadanya gitu. Nah otomatis kan dia tergerak hatinya, betul nggak? Betul. Itu malah karena vibrasinya teteh tuh, karena vibrasinya teteh itu udah netral. Kalau teteh, walaupun teteh nggak mencak, walaupun teteh nggak WA dia gimana, tapi kalau vibrasinya masih kesel, nggak terima,
ya Mm-mm. itu nyampe ke dia. Kayak apa ya, kayak ngerambat gitu ya, kalau kalau Betul, frekuensi itu ngerambat gitu ya. Saya tuh bener, energinya sama nyampe ke juga. dia, dia nggak enak, ogah gitu. Hmm, Saya adanya 10 juta, nanti saya mau cicil cicil malah dimarahin, nah gitu, paham nggak? paham paham kok paham. Nah, energi vibrasi begitu. Nah, makanya kan saya bilang udah Teteh belajar diam dulu, tenangin dulu, lepasin aja. Kenapa? Karena pada saat kita ikhlas, nanti hukum alam semesta itu yang ngatur gitu. Iya. Ya, kamu tinggal diem gitu. Pokoknya nanti tak beliin kue yang enak, asal kamu jangan jangan ngotot mau permen. Iya bener. Kemarin mungkin saya Ah, lagi di fase kayak anak kecil gitu ya. Gitu. memang Iya. gitu. Padahal kan begitu udah ngalamin, iya juga ya. Iya bener. Artinya apa? Artinya ya kita tuh memang ya sebenarnya ikhlas dan berserah itu sebenarnya kita mengizinkan, Iya. ya kita memberi Setuju izin banget. gitu Mm-mm. untuk diaturkan yang terbaik gitu. Nah kalau Iya. kita ngotot maunya A, inginnya harus A, ya kan? Iya. Harusnya bayar semua. Tapi kalau misalnya dia bisa nyicil gimana? Daripada Iya. dipakai buat yang lain, mendingan kan dia cicil walaupun cuma segitu. Iya. Iya. Ah, Bener kok. kan jadinya tetenya juga tenang, terus juga ada harapan, ada solusi lah. Iya. Ya minimal itu. Makanya ya saya kan cuma minta teteh tuh praktek untuk Diem. netralin dulu Mm-mm. gitu. Nanti biar nanti soal solusi, soal eh, peluang, soal soal yang namanya itu perubahan gitu. Ya teteh berarti teteh ikhlasin aja dulu gitu loh. Iya bener. Dan ya luar Ya, biasa kok, dari ikhlas itu ya, apa ya, jadi kebuka pintu-pintu itu, jadi pintu-pintu yang selama ini kayak rapet gitu ya, yang saya berusaha untuk buka sendiri itu malah nggak bisa kebuka. Tapi sekarang, emang nggak bisa. heeh, Ya ntar terbuka sendiri nah gitu. iya itu makanya, ya Allah, kalau saya bilang ini bukan ajaib ya, karena saya tuh ngerasa selama ini saya berusaha untuk membuka pintu itu keras banget, dengan usaha keras gitu Iya. ya. Luar biasa usaha saya gitu. Entah itu dari usaha saya untuk buka usaha sendiri juga, eh, saya Malah sana sih, mumet kan. malah mumet kok. Nah sekarang tuh yang saya hanya mengikhlaskan cuman satu di pintu itu aja, tapi ih, kok kebuka semua. Ini apa sih gitu kan? Nah, makanya Heeh. di Usaha situ. saya mulai jalan lagi sekarang kok, ketika hati saya memang tenang gitu ya. Hmm, Orang-orang yang selama ini, apa ya namanya, saya kan kebetulan buka usaha jahit, buka usaha kue juga gitu ya. hmm, Nah selama setahun ini kan memang vakum karena sakit gitu. Saya sampai pernah tuh ngalamin, karena sakit masa itu, jadi ngefeknya ke kerjaan saya kebengkalai kan kok gitu. hmm, Oh, banyak lah yang kecewa ke saya, tapi saya juga nggak bisa cerita ya ke orang, ke setiap konsumen saya kalau saya ini sakitnya anxiety apa segala macam. Kan itu hmm, bukan bukan penyakit yang anggap umum lah gitu, tidak semua orang bisa hmm, paham gitu kan. Untuk beberapa konsumen saya jelasin, mereka terlalu ngerti. Nah saya tuh nggak bisa ngejelasin ke beberapa orang, akhirnya orang itu ya marah besar, tapi saya terima karena memang kesalahan saya, kerjaannya nggak sampai selesai gitu kan. Akhirnya, eh, apa namanya, keputus lah semua kerjaan saya kok gitu. Saya dulu dapat orderan lumayan ya, setiap minggu tuh harus store 50 baju. Untuk saya sendiri tuh udah luar biasa gitu ya, seorang penjahit kecil lah gitu ya kok ya gitu. Tapi ya udahlah, saya lepasin semuanya, saya ikhlas semuanya. Anggaplah ini saya kembali lagi dari nol, saya bangun usaha. Nah waktu hati saya memang masih ada ini, kenapa sih ya Allah kok begini begini begini, saya berusaha untuk berdiri itu susah kok, jatuh lagi gitu. Nah ketika dari saya berusaha untuk ikhlas dari hutang itu, dari yang nipu itu, ya udahlah ya Allah, saya pasrahin aja deh semuanya, gimana Allah aja deh.
Mau saya dikekananin, mau saya dikekiriin, mau saya ditengkerupin, mau saya dibangunin, terserah. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Udah, saya lakuin apa yang harus saya lakuin. Terutama saya lebih ke merubah pola hidup saya. Mungkin selama ini saya salah, entah itu dari makanan, entah itu dari keseharian. Mungkin juga saya lebih banyak introspeksi, ya banyak mengecewakan mungkin ke orangnya. Udah, saya niatin ya Allah, saya ingin berubah gitu kan. Saya mencoba ya tentunya dengan sifat yang sekian puluh tahun ada bersarang di badan kita, nggak akan mungkin kan kok kita berubah dalam sekejap waktu, nggak mungkin. Ya saya mencoba untuk terus sabar, merubah sedikit demi sedikit gitu ya. Dan akhirnya ada kelihatan hasilnya juga gitu. Oh iya ya, ternyata yang selama ini saya selalu nyalahin pihak luar A, B, C dan sampai Z itu ternyata hanya diri kita aja yang harus kita rubah gitu, bukan orang lain itu. Tapi maksudnya paham kan? Belajar diam itu bukan berarti nggak berusaha kan? Iya, paham banget kok. Iya. Tuh dengerin Teh Yanti, aduh. Soalnya ada yang nggak paham gitu, makanya disuruh belajar diam, dipikir diam aja gitu. Ya nggak bisa tuh, tetap harus ada usaha. Cuman bedanya adalah kalau dia mendiamkan, belajar diam, tidak autorespon, energinya nggak kebuang untuk hal-hal yang negatif, ngedumel, ngeluh gitu loh. Justru bisa dipakai pada saat dia berusaha untuk hal-hal yang ya kasar ngomong ada faedah lah buat diri sendiri gitu loh. Minimal ngerutinin, jadi si yang awalnya dipakai buat energi negatif kan capek kok ternyata ya. Iya, habis energinya. Saya tuh sering ngerasa begini kok, saya nggak ngapa-ngapain ya selama sekarang, tapi badan saya lemes, kepala saya selalu sakit, selalu pusing. Nah ternyata setelah saya apa yang harus saya rubah nih di diri saya udah nggak mungkin dong ngerubah orang gitu kan. Karena di luar sana ya udah, itu kan tanggung jawab mereka ya, bukan tanggung jawab saya secara pribadi. Kalau dulu ya kok saya tuh udah jadi apa-apa tuh gimana ya orang, dikit-dikit mikirin orang, kalau aku berbuat gini orang bakal gimana ya gini. Ternyata memang itu juga jadi salah satu sumber saya tuh jadi ada anxiety. Nah dari situ mulai sekarang saya udah nggak boleh nih mikirin orang terus gitu kan. Kalau bahasanya Kang Abu mah, kamu mah jadi yes terus keluar tapi no ke dalam gitu gitu ya. Merasa nggak enak apa segala macem. Selama ini ternyata saya begitu ya, searah dengan apa yang Kohen kasih tahu ke saya. Yang harus saya lakukan adalah ketika saya merasa begitu, diam dulu deh, cerna dulu semuanya. Apa yang harus saya lakuin nih? Apakah energi ini mau saya pakai untuk mikirin hal-hal yang negatif? Ya saya olahraga saya kok salah satunya. Meskipun saya jalan aja sendiri. Jalan entah itu 2000 langkah, entah itu 3000 langkah, tapi saya tidak memaksakan badan saya. Badan saya udah ngerasa capek, meskipun misalkan yang penting dilatih kan. Yang penting dilatih. Saya tuh sehari dari mulai hanya keliling-keliling di depan garasi kok. Di depan garasi itu cuman keliling-keliling doang, karena kan saya anxiety tuh nggak mau ketemu sama orang kok. Saya tuh nggak mau banget ketemu sama orang. Saya di rumah selama 2 bulan nggak keluar kamar gitu ya. Pokoknya kalau ada orang yang nengok ke rumah saya tuh saya berasanya tuh didoain mati kok sama orang. Serius kok, itu kesiksa banget saya. Saya waktu sakit tuh ya, padahal kan sakitnya cuma asam lambung doang kan gitu. Nah teman saya tuh nengok ke sini. Pulangnya saya sama saya dimarahin di WA-nya. Kenapa kamu nengok ke sini? Kata saya. Saya nangis kok di rumah sama suami. Aneh, kamu mah ada yang nengok malah kamu nangis. Kamu tahu nggak rasanya saya ditengokin orang tuh kayak saya didoain mati, tahu nggak? Gitu. Karena ternyata trauma saya adalah dari ditinggalin sama orang tua kok. Saya kan ditinggalin dari kecil ya, dari kelas 3. Nah dulu mah kalau cerita begini udah mewek nih, tapi sekarang udah ya udah gitu. Saya cerita cuman pengen berbagi aja sama teman-teman di sini gitu. Ternyata semua ketakutan itu bukan sumber dari luar, dari diri kita sendiri. Betul. Itu kok yang saya rasain. Kalau udah netral,
Jadi ngejalaninnya juga enak. Jadi energinya juga nggak bocor untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Cuma ilusi doang. Serius kok itu, benar banget, ilusi. Jadi apa yang selama ini kita pikirin, ketakutan apa segala macam, ternyata pada akhirnya saya mikir gini, ih ternyata yang nipu diri kita tuh pikiran kita sendiri loh. Ini sampai sekarang aku nggak Iya, ngapa-ngapain gitu anxiety ya. memang gitu. Itu kok. Nah kalau pikiran itu jadi kalau ceritanya sih pikiran kita percaya, ilusi dari pikiran kita percaya, kita yakinin, ya lama-lama berkembang, makin berat, turunnya ke tubuh tuh ke fisik. Jadinya apa? Jadinya GERD, Iya, sakit mah gitu loh. bener banget kok. Sampai saya tuh dulu takut makan kok. Yang saya makan cuman sayur bayam doang sama nasi putih. Nah jadi itu sebenarnya kan karena terjebak dalam ilusi itu, fungsi kerja otak tuh cuma antara ngelawan atau kabur gitu loh. Iya. Jadi mode fighter terus kok, mode Iya. ngelawan terus, jadi Nah tegang. makanya kenapa disuruh olahraga, disuruh belajar diem, disuruh belajar ngamatin supaya nanti bisa ngelampauin itu. Jadi dialihkan fokusnya, nggak terjebak di tiga pilihan itu kan fight, flight atau freeze kan. Bener. Ya kadang ada yang bisa ngeblank, ada yang bisa ketakutan sampai dia itu kabur, ada yang sampai ekspresif gitu loh, kayak marah-marah gitu loh. Saya Kayak tuh mau ngelawan. tiga-tiganya kok udah ngalamin. Nah makanya kalau dirubah pola responnya, belajar diem, nanti dia juga kasar ngomong ada olahraganya, apalagi kalau meditasi, wah itu keluar dia. Iya kok. Nah Selesai ini itu. soal meditasi kok, saya tuh sampai sekarang nggak bisa loh kok. Nggak tahu Ya nggak kenapa. apa-apa, nanti aja. Jadi kalau meditasi tuh selalu kesananya tuh tidur. Ya nggak apa, makanya meditasinya pagi hari, jangan malam hari. Iya, itu saya tuh biasanya habis sholat subuh biasanya. Itu kan lagi seger-segernya tuh, lagi enak ya. Dulu tuh saya pernah ikut pembimbingan gitu ya, pembimbingan buat anxiety juga. Nah, saya memang dilatih untuk meditasi gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh selalu jatuhnya ketidur terus. Sampai Meditasinya sekarang kapan? Malam. nggak pagi habis sholat subuh. Kalau bisa sebelum Malam. sholat subuh bangunnya pagian, meditasi dulu baru sholat. Oh, jadi jam 4-an pas tahajud kali ya? Iya, pokoknya senyamannya aja. Tapi meditasi di awal lebih bagus. Oh, saya tuh dengar cerita dari teman-teman kalau meditasi itu tuh mereka sampai ngalamin yang gimana gitu ya. Nah, saya tuh Itu mah itu aneh. fokusnya yang salah. Iya, makanya itu sebenarnya meditasi yang benar tuh kayak gimana sih? Apa karena ketika kita meditasi itu saking kita nyaman yang ngerasain badan kita sendiri, sampai dia tuh kayak saya pernah dengar cerita dari teman saya dari meditasi, dia tuh dibawa ke alam bawah sadarnya dia ketika dia masih kecil apa segala macem gitu ya. Ya nggak usah, itu kan pengalamannya orang, udah nggak dialamin dulu aja. Iya, saya mau tidur wae kok. Ya udah, kalau memang tidur bagus. Relax Itu kan orang anxiety kan rada-rada kurang tidurnya nanti. Sampai 3 hari saya nggak bisa tidur waktu itu, makanya saya mutusin ke psikiater dan dikasih obat. Untungnya cuma 2 minggu saya minum. Habis itu saya bismillah saya lepasin sendiri gitu ya, karena kan baru awal-awal. Kalau udah 3 bulan kesana kan kita harus tapering off ya. Kalau obat tuh jangan pernah berhenti sendiri ketika kita sudah konsumsi itu lebih dari 3 bulan gitu kan kok. Nah habis itu ya alhamdulillah sih sampai saat ini dibantu. Saya dikenalin sama teman se-anxiety juga, teh coba deh tonton katanya Kang Abu Marlo. Iya saya tonton, oh iya ternyata ngebantu banget. Terus Kohen, oh iya ya teman saya juga kan yang masih temen yang itu gitu yang nyaranin saya, teh coba deh tonton juga Kohen, dengerin juga katanya. Itu ini banget loh, ngebantu banget loh buat kita gitu, karena emang orang-orang kayak kita tuh tingkat kesadarannya tuh harus benar-benar disintrek kalau kata orang Sunda gitu ya kok gitu. Diapain? Jadi disintrek teh apa ya kalau orang Sunda? Disentil. Toyor.
gitu Ya, karena ya. tingkat kesadaran Kipas orang-orang ya. kayak kita tuh jadi harus agak disentil dikit Padahal katanya. saya nggak keluarin kipas loh kemarin. Oh gitu. Asli naik. Kalau udah keluarin kipas selain ceritain. Oh ya gitu kok. Emang gimana kipasnya kok kayak gimana? Ada. Ntar keluarin kipas. Oh. Bisa keluar semua itu. Oh ini Teh Yanti kayak aku katanya ditabokin. Iya. Saya nggak apa-apa, saya dulu juga denial. Soalnya banyak yang bebel soalnya teh. Sama kok, saya juga setahun itu buat nggak denial. Sekarang ada di posisi ini tuh Teh Yanti jangan pokoknya jangan putus harapan, kita terus belajar aja Teh. Dengerin apa? Dikit-dikit kita cerna apa yang Kohen omongin, dikit-dikit cerna apa yang Kang Abu omongin gitu ya. Karena untuk orang-orang yang nggak tahu juga sih kalau Teh Yanti apakah sama kayak saya atau enggak gitu ya. Cuman ya kalau saya pribadi sebagai penyintas anxiety itu bapernya emang baper tingkat tinggi ya kok ya. Terus orangnya gampang kepikiran apa-apa. Terus reaksinya tuh reaktif banget kok. Jadi orang apa namanya bisa sampai. Makanya kemarin saya suruh diem gitu, diem dulu ya. Jangan maksud itu diem tuh jangan diladenin gitu. Iya, betul. Jadi saya tuh mikir sendiri kok gini. Oke, ini otak saya nih lagi nyuruh saya buat Nah, berjarak kan? berjarak kok. Iya benar, udah Dan benar itu. manfaatnya tuh kemana-mana loh kok. Maksudnya yang saya rasain gitu ya, kayak ke anak juga. Dulu tuh banyak reaktifnya yang negatif ke anak. Jadi kalau anak ngeselin dikit saya langsung wak gitu ya. Karena mungkin dari dalamnya Trigger. udah Mute? apa kok? Enggak, tadi ke mute. Pas udah tahu ilmunya ini sedikit demi sedikit ya intinya kita belajar lah ilmu sebanyak apapun yang kita Yang terima. penting mah dipraktekin. Nah itu kalau kitanya nggak mau gerak, kitanya nggak mau belajar untuk menjalankan, ya kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Mau ilmunya sekeren apapun ya tetap aja di situ kitanya gitu. Nah, yang kedua dilatih terus konsisten ya. Iya kok. Satu lagi, saya tuh makasih banget ya kok. Salah satu orang yang apa ya, ada menemani perubahan saya Sama-sama. di detik saat ini adalah salah satunya ada Kohen juga gitu. Meskipun saya tuh jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang apa namanya, nggak kayak orang tuh yang kalau dengerin tuh denger banget dari awal sampai akhir apa segala macam gitu. Tapi ada efeknya ke saya, apalagi kalau yang dengernya sampai khusyuk gitu ya, kalau orang Sunda bilang mah ya luar biasa gitu. Makasih lah pokoknya. Jadi ke anak juga sekarang apa ya, lebih santai aja sih kok. Oh iyalah pasti berubah kan. Alhamdulillah kok. Jadi apa ya, kalau anak agak dulu tuh kalau anak tantrum ada yang dia nggak senang apa sampai Ya karena kalau anak-anak spesial tuh dia komunikasinya pakai vibrasi. anak saya tuh Kalau di fisik kok. teteh, kenapa? Di fisik, kenanya di fisik bukan di mental. Iya. Jadi tetap aja kalau bapak ibunya vibrasinya enak, fisiknya juga bisa enak nanti dia. Iya. Jadi sekarang tuh jadi enak ngobrol kok. Iya. Kok saya Jadi dia nggak, jadi mentalnya itu nggak kejebak oleh kekurangan fisik itu, paham nggak teh? Iya paham banget. Paham. Nah, nanti dia bisa berjarak juga tuh sama fisiknya tuh. Iya. Malah sekarang tuh yang saya lihat anaknya jadi apa ya? Ada ketakut, masih ada sih ya. Saya juga belum selesai semua, masih ada takut lihat anak saya yang spesial ini. Kelihatannya kok anaknya kayak agak over pede ya gitu. Saya tuh kadang kebingungan lagi nyari celah nih gimana caranya untuk ngasih. Dia nggak tahu, Tete fokus ke diri Tete dulu. Iya sih, emang iya kerasa sih. Ya, makanya kadang-kadang jangan ke distraksi. Ya itulah mungkin maksudnya Kohen itu harus tetap latihan
latihan Iya latihan latihan, latihan. iya. Mm-mm. Karena karena kan gini, dari netral tuh kan butuh yang namanya itu konsistensi. Mm-mm. Iya Jadi iya. dari netral masuk ke penerimaan nih. Nah, checkpoint pertama tuh checkpoint pertama itu adalah penerimaan total, tapi total penerimaannya. Jangan cuma penerimaan satu dua aspek aja, tapi total bener-bener total gitu. Nah, Hmm. kalau penerimaan total itu udah aman tuh. Kepleset balik lagi gampang ke Iya benar penerimaan benar. itu. Kalau dulu mah kepleset udah jatuh berdarah gitu Iya, segala kalau macam. dulu kepleset makin jatuh makin jauh susah lagi naiknya. Iya benar benar kok. Tapi sekarang dirasain Nah, tuh kepleset dikit, oh iya, makanya saya harus ngapain nih? dibutuhkan konsistensi. Nah, kebanyakan tuh Hmm. orang tuh udah di netral kan dipikir kan aman ya. Padahal Iya, belum. bener banget kok. Padahal belum. Jadi fokusnya berhenti, usahanya berhenti, yang ada adalah merasa gitu loh. Nah, begitu yang lainnya keluar, kepleset lagi dia. Itu Mm-mm. kan kayak bawang bombay kan layernya kan. Iya layernya bener kok. Begitu kebuka satu, lu masih ada ini, oleng dia jatuh lagi. Iya betul, betul banget. Gitu. Mm-mm. Ya, Iya, oke teh. iya oke banget kok. Kok Lanjutin ya ini teh. maksudnya di kipas ini apa sih? Si ibu Oh yang nggak perlu lah, udah aman lah teteh mah. kirain Biasanya yang kohen bebel-bebel kirain gitu kohen biasanya. bisa ngipas tuntas masalah, bukan masalah si karakter saya apa gimana. Enggak lah, itu kan itu kan teteh kan udah nemu polanya ya, tinggal diterusin aja teh. Iya Ya, siap siap. jangan nyari solusi praktis lagi. Iya kok. Udah Ya, dapat kliknya gitu sekarang mah. Kalau dulu mah ya. lagi nyari-nyari kliknya di mana nih? Kliknya di mana nih? Masih Hmm, susah gitu ya. Sekarang hmm. oke, iya, kliknya udah ada di sini nih gitu. Grounding nggak teh? Apa? Grounding nggak? Grounding teh maksudnya apa kok? Grounding tuh ke nginjak rumput nggak pakai sendal gitu ke Oh, alam. grounding. Jarang, Mm-mm. jarang Ya kalau sekarang mulai ya teh, iya iya sempetin iya. ya. Iya, siap. Kalau Heeh. jalan iya sih tapi jarang. Kalau jalan kaki di tempat yang banyak ijo-ijonya mah itu mah sering kok. Ya udah, ya Mm-mm. grounding aja ya, Siap ditambah kok. groundingnya ya. Oke, siap Nanti kok. biar 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 prosesnya nanti makin enak nanti ya. Nyerap juga ya itu, nyerap energi negatif. Mm-mm. Siap. Oke teh, Siap, lanjut siap. ya. Oh, iya, lanjut yang lainnya kok. Makasih ya Yo, kok ya. yo sama-sama Sehat teh. selalu kok. Saya turun izin. Oke. Halo, Halo, Ken. halo siang. Aduh, Gimana Mbak? belum apa-apa udah deg-degan kok. Habis ngapain? Belum apa-apa udah deg-degan. Emang kenapa? Enggak, dari tadi malam kan sebenarnya mau naik nih kok. Hmm. Tapinya ada baru ini. Mau cerita sedikit Suaranya nih, jauh Kok. teh, kecil. Sebenarnya saya cerita dulu nih aku. Iya suaranya jauh teh, Ini kecil. padahal udah langsung di depan. Halo. Iya. Jelas nggak kok? Gimana teh? Ini Lanjut, ceritanya, lanjut. saya mau cerita dulu nih ya kok tentang Hmm. tentang mama saya nih ya. Kan di keluarga bapak saya ini kan keluarga besar kok. Jadi ada konflik antara keluarga mama saya sama keluarga bapak saya nih. Masalah itulah kok masalah warisan. Hmm. Jadi memang si keluarga bapak saya ini sama keluarga saya ini sama keluarga mama saya ini udah lama kok berkonflik, udah lama sekali gitu. Nah mama saya ini posisinya kayak Teh Yuli tadi gitu kok. Dia kan punya asam lambung.
terus kayak gampang kepikiran, gampang apa gitu. Mm-mm. Sampai saya bilangin tuh kayak kemarin tuh mereka ada konflik, saya bilangin gini, kok mama masih suka sakit hati ya katanya. Saya bilang nggak usah sakit hati mah, itu kan itu masalahnya sama yang lain, saya bilang kan. Jadi kenapa harus mama yang sakit hati, saya bilang gitu. Gak ada yang bisa ngizinin kita sakit hati kecuali diri kita sendiri, saya bilang kan kok. Terus? Terus mama saya ini tipenya nggak terima gitu kok kalau kita bilangnya saya dibilangnya saya menggurui lah gitu. Terus? Maksud saya bukan saya menggurui, memang ilmu saya belum sampai banyak gitu, tapi seenggaknya saya mau belajar gitu kok ya. Mama saya tuh tipenya kok gimana ya, makanya yang pembahasan Kohen tadi malam tuh kayak ngena banget gitu di hati. Kayaknya saya yang lagi ke trigger inner child saya, apa memang mama saya yang lagi nurunin inner child-nya dia ke saya gitu kok. Ya kalau Jadinya mbaknya untuk nggak, ngadepin orang tua tanpa kita nyakitin hati dia itu gimana ya kok? Cara kita nyampeinnya gitu. ya mbaknya beres dulu lah. Gimana mau beresin orang kalau mbaknya belum beres? Paham nggak? Aduh, ini sinyal apa bagaimana ya? Kok nge-lag? Cek. Ya gimana kok? Ya mbaknya beres dulu, mbaknya sembuh dulu. Gimana mau nyembuhin orang kalau mbaknya belum sembuh? Iya, jadinya sayanya yang ke-trigger terus gitu kok. Jadi gimana ini? Nih Mbak Ira ya. Halo? Nah, Mbak Ira sadar Iya, nggak kok. sih? Mbak Ira sadar nggak sih? Mbak tuh nyuruhin ibu jangan mikirin ke sana. Lah sekarang Mbak lagi mikirin ke ibu, gimana, sama aja tuh. Iya, maksud saya kan tadinya saya mau Sama ibaratnya aja. kayak mau kelarin ilmu Makanya yang Mbak Ira saya fokus ke punya diri gitu, sendiri dulu. yang saya dapet gitu kok Hen. Iya Teh tuh fokus ke diri sendiri dulu Teh. Jadi sembuh dulu baru ngurusin ibu, maksud saya. Maksudnya fokus ke diri saya sendiri dulu, maksudnya gimana ya kok? Lah sekarang Mbak Ira kan masih ke-trigger. Halo kok. Halo? Iya, jadi kayak saya bilang ini mental, saya bilang begitu. Iya, Mbak. jadi kalau saya ngomong sama mama saya tuh mental terus gitu kok, mental. Jadi kayak saya perang sendiri gitu. Yang sakit siapa menurut Mbak Ira? Kan Halo? saya mau menerangkan mama nih kok ceritanya gitu kan. Maksud saya nggak usah Iya, dibilang saya nanya omongan dari dulu. luar, gitu. Tapi Iya, ya, Mbak kita Ira. nggak sakit hati terus, saya bilang gitu. Iya, yang sakit siapa? Ibu atau Mbak Ira yang sakit? Mama kok, mama yang sakit. Mbak Ira nggak sakit? Mama saya kok yang sakit. Nggak, saya tanya Mbak Ira sakit nggak? Enggak. Itulah masalahnya gitu loh. Nggak loading nih kok, maksudnya sakit bagaimana ya kok? Apa di dalamnya saya gitu, maksudnya yang saya masih sakit? Iya, Mbak Ira sembuh dulu sama inner child-nya. Kalau Mbak Ira udah sembuh, baru bisa nyembuhin ibu. Lah ini sama-sama sakit, mau nyembuhin orang gimana ceritanya itu, Mbak Ira? Ini sadar nggak nih? Saya nanya gini, sadar nggak? Enggak, belum sadar ya kok. Gini nih, nih saya urutin lagi nih cerita Mbak Ira ya. Dengar? Halo, kedengeran nggak? Dengeran jelas. Oke. Mbak Ira kan nasihatin ibu jangan fokus ke orang lain gitu kan? Iya. Oke, ini Mbak Ira lagi fokus ke orang lain nggak sekarang? Iya. Ke mama Siapa saya orang ya, berarti lainnya? saya lagi fokus ke mama saya gitu. Iya sama Ibu aja, saya. 11-12 sama aja tuh Mbak
ngajarin orang jangan fokus Iya. ke ngajarin orang jangan fokus keluar lah, Mbak sendiri fokusnya keluar. Piye toh Mbak Iya, soalnya gini kok, dia kan kita kan jaraknya jauh nih, berjauhan kan gitu. Iya, maksud Jadi, saya Mbak praktek dulu apa yang dinasihatin ke Ibu. Selesain dulu. Kalau Mbak udah selesai, udah tahu caranya sembuh. Oh gini nih, Mas. Ibu, saya ini dulu sembuhnya begini. Karena penyakitnya penyakitnya sama. iya Nah, kalau kok, Mbak jadi Ira gini, udah sembuh baru Mbak itu bisa bantu Ibu kasih tahu caranya gitu loh. Ngerti nggak? iya kok, maksudnya gini kok, mama saya ini kan karena kita jaraknya cuma bisa teleponan aja gitu kan. Jadi dia itu setiap hari telepon saya, jadi kayak gimana ya kok, jadi kayak cari Nah, kalau kayak pembelaan begitu, gitu kok. iya kalau kayak begitu, Mbak Ira alihkan aja, nggak usah bahas itu dulu. Mbak Ira beresin Mbak Ira dulu, itu aja ya. Jadi jangan fokus keluar dulu Mbak Iranya, karena Mbak Iranya belum beres. Jadi saya kalau mau fokus tuh ke-trigger lagi gitu kok. Nah itulah makanya kalau Mbak Ira masih ke-trigger, artinya kan Mbak Ira masih harus sembuh dulu. Terima kasih Selena. Ini paham nggak sih Mbak Ira? Justru ibu itu ibarat cermin buat batinnya Mbak Ira. Jadi kalau mau beresin ibu, Mbak Ira sembuh dulu. Sembuhin Kayak diri dulu. Kemarin tuh sempet kayak berdebat dikit gitu loh kok. Saya bilang Sama siapa? sama mama saya gitu kok. Iya, Karena saya ngapain orang sama-sama belum sembuh gitu loh. Jadi Iya, Mbak soalnya sembuh dulu, vibrasinya dirubah dulu. Kalau udah berubah, baru ngurusin ibu gitu loh maksud saya. iya, soalnya kan kemarin Ojo ke susu Mbak dia debat karena saya nggak respon dia gitu loh kok. Saya kan belajar lagi Betul, juga. paham. Mbak kan nggak harus respon gitu loh. Ngerti nggak? Makanya Mbak Ira sembuh dulu. Nah, beresin diri dulu. Kalau udah sembuh, baru bantu ibu. Kalau nggak sama-sama terluka, nanti saling trigger nanti jadinya, Mbak. Ngerti nggak? Iya gitu kok, jadinya jadi kayak gimana ya, kayak kalau katanya magnet itu berlawanan terus gitu. Iya, pokoknya Mbaknya fokus ke diri sendiri dulu. Ya, Mbak Ira. Journaling aja ya, Mbak. Kalau journaling itu apa yang kita rasain setiap hari gitu kita tulis ya kok. Lah kayak ke trigger itu ditulis. Emosinya apa, pikirannya apa, ditulis aja. Nggak usah disimpulin tapi Mbak. Setiap hari selama 30 hari gitu loh. Iya, setiap hari saya Nah, belajar abis meditasi nih kan ya kok, meditasi tiap Kenapa? pagi. Iya, kalau tiap pagi meditasi, grounding, tetap gitu. Tapi kalau Iya, journaling belum. masalahnya meditasi dan grounding itu dia itu kan untuk yang namanya rilis. Masalahnya nih Mbak belum menyadari apa yang harus dirilis. Makanya lewat journaling nanti ketemu, oh saya masih terluka inner child. Nah, itu yang nanti dirilis pas meditasi dan grounding. Oh, gitu. Ya. Berarti Jadi jangan sekarang ngurusin yang di luar dulu, Mbak ya. berarti sekarang kalau misalkan orang tua saya misalkan kayak Diem nyari aja, pembelaan. belajar diem, Mbak ya. Belajar diem. Oke, siap Kohen. Ya. Masalahnya ini Mbak ngoyok ngurusin ibu di saat Mbaknya juga belum beres gitu loh. Iya, sampai Habis kayak jadi. saya sendiri tuh, ih udah sih jangan ngomongin ini aja gitu. Jadi sayanya yang ke-trigger gitu, saya bilang gitu. Dianya marah gitu kok. Kalau nggak saya Ya responin dia makanya marah. mendingan diem kan. Kalau gitu kan bener dong. Makanya belajar diem. Jadi dia nggak ke-trigger, Mbaknya juga nggak ke-trigger gitu loh. Ya. Oke, Jadi Kohen. sembuhin diri dulu aja ya Mbak. Oke, siap Kohen. Journaling ya, beli buku 1. Halaman pertama tulis. Journalingnya kan malam, pagi sampai malam tuh
emosi dan pikiran apa sih yang nongol gitu. Ditulis aja, nggak usah disimpulin. Abis itu halaman berikutnya soal apa yang bisa disyukuri saat ini gitu loh. Oke. Ya Mbak, Oke, siap Kohen. Makasih itu banyak dulu kok. dijalanin sekalian sama meditasi sama groundingnya. Kalau udah tenang baru nanti beresin dulu, baru coba belajar diem tenang sama ibu ya. Karena ibu cuma butuh didengerin. Sebenarnya diem aja kan cukup ngedengerin bisa, nggak usah kita respon gitu loh. Iya, kadang gini dia minta pendapat, Mama harus gimana ya teh, kata dia Dia kan. bilang aja nggak tahu gitu loh, ngapain? Makanya belajar diam itu begitu. Aduh, aku nggak tahu mah. Gitu. Kalau Iya, dia kadang Tet- kalau kita nggak Teteh respon dia merespon marah-marah. dengan emosi, jadinya dia nerimanya juga nggak enak. Dianggap nyolot gitu loh. Kan saya suka ngomong sama pohon gitu ya kok. Kayak dari kawayan gitu kan. Saya kan punya Ya pohon anggap aja jeruk. mamanya pohon gitu loh. Iya, saya bilang gini, kamu kayak orang gila ngomong sama pohon, katanya gitu kok. Ya udah biarinin aja lagi Mbak Evi. Namanya lagi berproses. Makanya ya gimana ya cara ngomongnya, saya bilang gitu. Nggak Terus usah saya teh. Kadang-kadang nggak semua tuh harus direspon. Jadi teteh belajar diem gitu loh. Ya, oke kok. Dipraktekin ya. insya Allah. Oke Mbak Ira, di journalingnya dipraktekin dulu ya. Oke, siap Kohen. Makasih Ya, banyak oke. Yuk semangat ya. Nah, Ntar kalau udah journaling 30 hari, kalau ada yang mau ditanyain baru naik lagi, kita ngobrol lagi ya. makasih banyak ya kok. Ya, sama-sama teh. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih Selena. Aduh, jadi enjoy ini. Yang mah enjoy. Aduh. Satu lagi ya guys. Habis ini mau ngajak bos kecil jalan-jalan ini. Aduh, si Darren ngajak jalan-jalan. Halo. Musang King. Pencet ya. Iya, sama-sama Baira. Kayaknya Kak Selena harus naik tuh. Oh iya. Tapi tangganya dia lupa bawa. Dia kalau ke rumah orang lupa bawa tangga, jadi nggak bisa naik dia. Tangga gimana? Aduh. Tuh, naiklah. Tangganya ketinggalan, guys. Diumpetin dia tangganya. Diumpetin orang jadi nggak bisa naik. Ya Mbak Ira belajar journaling dulu ya Mbak ya. Sama 30 hari ya. Jadi kalau ibu masih itu ya dengerin, tapi nggak usah emosi dengernya. Ya. Niatin untuk dengerin ibu deh. Kadang-kadang ibu cuma butuh didengerin doang sih gitu loh ya. Dia nggak butuh nasihat. Kadang-kadang orang tuh memang orang tua gitu. Dia nggak butuh jawaban, dia nggak butuh apa. Tapi kalau ditanya bilang aja kita yang saya juga kurang ngerti mah gitu. Tapi dengan kita mau dengerin dia sebenarnya lama-lama enak, dia rilis dia. Ya. Takut kipas ya. Aduh. Padahal udah disiapin kipas yang paling gede ini. Ya, nanti ntar kalau Mbak Iranya udah tenang, ibu tenang juga loh. Gitu loh. Ibu tenang juga. Orang-orang dekat itu terpengaruh lah, ikut-ikut tenang juga nanti. Ya. Soalnya banyak kan yang
yang apa namanya, yang diskusi sama saya juga berubah dengan tenang aja cukup gitu ya. Jadi dicoba dulu ya Mbak Ira ya, 30 hari di journaling. Nah kayak Apri tuh ya, jadi tenang, dia enak, tenang, hidup mah enak aja gitu loh. Tadi lo di realitanya berubah sendiri kok, ikutin. Iya Mbak, nggak apa-apa. Jadi kita yang maklumin ibu lah ya. Iya, ntar yang lain ngikutin, betul sekali. Ya Mbak Ira ya, ntar udah 30 hari Mbak Ira naik lagi, kita ngobrol lagi. Nggak usah khawatir, tenang aja. Kalau ada kendala di mana ya kita bahas lagi nanti ya. Ya wis ya guys, terima kasih ya guys. Ini saya harus ngajak bos kecil ini. Aduh, bos kecil minta jalan-jalan ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kakak Selena.